Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pembelajaran semester genap. Jumpa lagi anak-anak yang cerdas. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik ya. Kita akan belajar hari ini tentang EPS, PPKN, SKI, dan akidah akhlak di sini. Semangat. Oke? Sekarang siapkan perlengkapan belajarnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pembelajaran EPS ada di tema 6, subtema 1 KD 3.1, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan. Sumber daya alam atau SDA dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui, contohnya hutan, perkebunan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah pertambangan, yaitu berbagai jenis mineral dan logam, antara lain emas, perak, besi, batu bara, bauksit, tembaga, timah, dan nikel. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Misalnya, penduduk daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Penduduk pegunungan bermata pencarian sebagai petani palawija. Penduduk dataran tinggi bertani juga. Penduduk dataran rendah bertani, berkebun, peternakan, industri, dan sentra bisnis. Nah, kondisi alam dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Lanjut, kita akan membahas tentang PPKN tema 6 subtema 1 KD 3.3, yaitu tentang keragaman dalam kegiatan masyarakat. Mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggal kalian bermacam-macam, bukan? Apakah pekerjaan yang kalian cita-citakan sesuai dengan lingkungan kalian? Apakah pekerjaan yang kalian cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitar kalian? Perhatikan profesi orang-orang di sekitar kalian. Ada yang menjadi penari, penyanyi, dokter, guru, polisi, dan lain-lain. Semua pekerjaan itu tentu sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Kalau kamu ingin juga cita-cita tercapai, bagaimana caranya ya? Ya, tentu caranya belajar yang rajin. Pekerjaan itu juga harus berguna untuk orang lain. Misalnya, dokter membantu mengobati orang sakit, guru mengajar siswa-siswi, polisi mengatur lalu lintas. Lanjut, kita akan membahas pembelajaran SKI, yaitu di pembelajaran 4 tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Penyebab Rasulullah SAW hijrah ke Thaif. 1. Karena tekanan kaum kafir Quraisy. Tekanan dan kekejaman kaum Quraisy menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Terakhir, Rasulullah SAW sangat menderita akibat pemboikotan kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Yang kedua, karena wafatnya Abu Thalib. Setelah keluar dari lembah Syib, Abu Thalib dan bebas pemboikotan, Abu Thalib jatuh sakit kemudian meninggal dunia.
Abu Thalib meninggal bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian dalam usia 87 tahun. Nabi Muhammad SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, paman yang telah mengasuh dan membimbing beliau sejak berusia 8 tahun. Abu Thalib selalu menjadi pelindung dan pembela ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Ketiga, karena wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Nabi Muhammad SAW bertambah sedih. Ummul Mukminin Khadijah, istri yang sangat dicintainya, meninggal dunia. 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah. Khadijah bukan saja istri yang setia dan selalu bersama beliau dalam suka maupun duka, tetapi juga menjadi pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah orang pertama yang mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum orang lain mempercayai. Bahkan ia rela menyerahkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah merupakan cobaan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Beliau terlihat sangat sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebagai manusia, beliau pun sangat bersedih hati. Oleh karena itu, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Huzni, artinya tahun duka cita atau tahun kesedihan. Akidah akhlak, pelajaran 7, kalimat thayyibah yang kedua, yaitu tentang arti salam. Kalimat salam merupakan salah satu kalimat yang baik jika kita ucapkan ketika bertemu dengan seseorang, terutama sesama muslim. Ketika mengucap salam berarti kita mendoakan keselamatan untuk orang yang kita temui. Begitu juga sebaliknya, ketika yang kita beri salam menjawab salam kita, maka sesungguhnya orang tersebut telah mendoakan keselamatan untuk kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada semua orang. Mengucapkan salam juga berarti mendoakan orang lain. Semoga orang tersebut diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap tercurah kepada kamu sekalian. Ucapan salam adalah doa. Mengucap salam hukumnya sunnah, sedang menjawab salam hukumnya wajib. B. Adab salam dan penghormatan. Islam mengajarkan cara luhur dalam menghormati sesama, yaitu dengan mengucap salam. Salam merupakan bentuk penghormatan yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslimin. Salam mengandung hikmah yang besar dan manfaat yang banyak. Tata cara memberikan salam dan penghormatan kepada orang lain. 1. Mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. 2. Menjawab salam kepada yang memberi salam. 3. Mengucapkan salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. 4. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Dalam mengucapkan salam, adab yang perlu diperhatikan diantaranya: 1. Pejalan kaki memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Yang mengendarai kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki.
Kelompok yang sedikit anggotanya memberikan salam kepada kelompok yang lebih banyak anggotanya. 2. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. 3. Apabila mendapat salam dari orang yang bukan beragama Islam, dijawab dengan wa'alaikum. Disunahkan mengucapkan salam sewaktu berada di rumah, di sekolah, tempat bekerja, jalan, pasar, dan tempat mana saja yang menjadi syiar Islam. Selain adab salam, Islam juga memiliki adab penghormatan. Di antaranya, 1. Seorang anak kecil wajib menghormati orang yang lebih tua. 2. Disunahkan bagi yang lebih tua mengusap kepala anak kecil. 3. Mencium tangan ibu, ayah, dan orang yang lebih tua sebagai penghormatan. 4. Disunahkan berjabat tangan dengan teman, saudara, dan kerabat yang ia jumpai. Tata cara mengucap salam. Untuk menjawab salam lebih baik dilebihkan dari ucapan salam yang diucapkan oleh si penerima salam. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi ada tugas yang harus kalian kumpulkan secara japri ke wali kelas masing-masing. Tugas itu nanti ditulis di buku tulis. Yang pertama, pembelajaran EPS. Kalian tulis lingkungan daerah tempat tinggal, kemudian potensi sumber daya alamnya apa, mata pencarian atau pekerjaan penduduknya apa. Yang kedua, PPKN. Apa cita-citamu? Apa yang harus kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? SKI, baca dengan baik materi SKI pelajaran 4, kemudian jawab soal berikut. Sebutkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Akidah akhlak. 1. Sebutkan arti salam. 2. Tuliskan kalimat salam dan artinya. 3. Sebutkan tata cara memberikan salam kepada orang lain. 4. Sebutkan beberapa adab dalam memberikan salam. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Bunda berharap kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.